Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memperoleh Hidup yang Kekal, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 40. Kata Yesus, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa mengutus Yesus putranya yang tunggal untuk datang ke dunia dengan satu misi utama, yakni untuk melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah menyelamatkan semua umat manusia dari dosa dan kematian. Dengan menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian, maka manusia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti hidup yang abadi bersama Allah. Manusia yang memperoleh hidup abadi tidak akan mati lagi dan tidak dikuasai oleh maut dan dosa. Dan Yesus telah diberi kuasa dan wewenang oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang dapat membawa manusia menuju kehidupan yang abadi. Setiap manusia tidak bisa memperoleh hidup yang kekal dengan usahanya sendiri atau dengan mengandalkan sesuatu dari dunia ini. Manusia yang ingin memperoleh hidup yang kekal bersama Allah di surga harus datang kepada Yesus, sebab dengan rahmat-Nya Yesus dapat menolong manusia. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengungkapkan bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Pertama, dengan makan roti yang diberikan oleh Yesus. Roti di sini bukanlah roti biasa yang dapat kita beli di toko atau warung, atau roti yang biasa kita buat sendiri. Roti yang dimaksudkan oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri yang biasa kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Maka Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai roti kehidupan. Artinya, dengan memakan tubuh Yesus dalam perayaan Ekaristi, kita umat manusia Katolik dapat memperoleh hidup yang kekal. Kedua, dengan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus menjadi syarat lain agar manusia bisa memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus berarti mau menerima dan mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Dan orang yang mau menerima dan mengakui Yesus pasti akan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan melakukan perintah maupun ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, godaan uang atau materi
menjadi masalah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, demi uang, ada orang tua yang tega menjual anak kandungnya. Orang tua beralasan bahwa masalah ekonomi atau kebutuhan sehari-hari menjadi pendorong bagi mereka, sehingga tega atau dalam keadaan yang terpaksa melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan menjual anak kandungnya. Tentu alasan itu tidak masuk akal. Sebab sebagai orang tua, mereka semestinya sudah menyiapkan atau berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak, bahkan jauh-jauh hari sebelum anak tersebut lahir. Yang lebih mengerikan dan sangat tidak manusiawi adalah sikap orang tua yang menjual anaknya demi mendapatkan uang untuk mabuk-mabukan dan pesta pora. Contoh lain, ada juga kisah anak gadis yang menjual dirinya hanya karena tergiur oleh uang. Yang mengherankan, uang yang diperoleh anak gadis itu ternyata tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang penting. Anak gadis hanya ingin hidup bersenang-senang dan berfoya-foya. Dan masih banyak contoh lain, termasuk anak membunuh orang tuanya gara-gara harta warisan. Saudara-saudari terkasih, hidup manusia yang serakah dan ingin mengumpulkan banyak uang atau materi sangat bertentangan dengan ajaran maupun cara hidup Yesus. Yesus justru mengambil sikap yang berbeda dengan mengambil rupa hamba. Sebagai hamba Tuhan, Yesus tidak mengandalkan harta benda. Yesus begitu yakin bahwa Allah menyediakan semua kebutuhannya. Maka satu-satunya andalan Yesus adalah Allah Bapa di surga. Sebagai hamba Allah, Yesus juga mengambil posisi sebagai orang miskin. Di sini, Yesus menunjukkan bahwa hidup miskin adalah sebuah pilihan. Dan Yesus tidak takut dan tidak malu hidup sebagai orang miskin. Berbeda dengan kita umat Kristiani yang takut dan malu hidup miskin. Karena takut dan malu hidup miskin, sampai ada orang yang mau korupsi, berbohong, atau memeras demi kepentingan pribadi. Dengan korupsi, berbohong, atau memeras, seseorang bisa kaya, tetapi belum tentu orang itu hidup bahagia. Kita hendaknya belajar Yudas Iskariot. Setelah dia mendapatkan uang dari hasil menjual Yesus, dia kehidupannya justru kehilangan kesempatan memperoleh hidup kekal. Apakah sudah berusaha menjaga diri kita agar tidak tergoda oleh uang atau materi demi memperoleh kehidupan yang kekal bersama Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bantu kami umat-Mu berjuang beroleh hidup yang kekal.
Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.